Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS mata pelajaran PPKN ya, kelas 4 SD TMI semester 1 kurikulum merdeka tahun 2025 ada kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Yang bertugas menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan serta memberi masukan kepada lurah tentang pembangunan di wilayahnya adalah A. Dekel atau Dewan Kelurahan, B. Sekretaris Lurah, C. LPM, dan D. Kepala Urusan. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, Dekel atau Dewan Kelurahan. A jawabannya. Sekretaris desa disebut juga titik-titik. A. Sekda, B. BPD, C. LKMD, D. Cari. Oke, jawaban yang benar adalah D. Cari ya. Sekretaris desa disebut juga dengan cari, jawabannya D. Masa jabatan seorang kepala desa ialah titik-titik tahun. A. 4 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 5 tahun. Oke, jawaban yang benar ialah B, yaitu 6 tahun ya. Masa jabatan seorang kepala desa ialah 6 tahun, B jawabannya. Lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah kecamatan adalah A. Dinas Pendidikan, B. BPD atau Badan Permusyawaratan Daerah, C. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat, D. Polsek atau Polisi Sektor. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, polsek atau polisi sektor ya, D jawabannya. Anak-anak balita di desa setiap bulan ditimbang berat badannya di anak-anak balita di desa setiap bulan ditimbang berat badannya di A. Posyandu, B. Poskamling, C. LKMD, D. Puskesmas. Oke, jawaban yang benar adalah A. Posyandu. Anak-anak balita di desa setiap bulan ditimbang berat badannya di Posyandu. Lembaga sosial di wilayah kecamatan yang bertugas melayani masyarakat di bidang keagamaan adalah A. Koperasi, B. Kantor Dinas Sosial, C. Puskesmas, D. KUA. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, KUA jawabannya. Seorang kepala desa dipilih melalui A. Gubernur, B. Wali kota,
C. Pemilihan langsung oleh rakyat. D. Menteri Dalam Negeri. Jawaban yang benar adalah C. Pemilihan langsung oleh rakyat, ya. Seorang kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. C jawabannya. Seorang lurah diangkat oleh A. Gubernur, B. Wali kota, C. Pemilihan langsung oleh rakyat, D. Menteri Dalam Negeri. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu wali kota. Jawabannya, ya, B jawabannya. Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan di antara titik-titik dan titik-titik. A. Kota dan provinsi, B. Desa dan kelurahan, C. Desa, kelurahan, dan kabupaten atau desa, D. Kabupaten dan desa. Oke, jawaban yang benar adalah C, ya, desa, kelurahan, atau kabupaten atau desa, ya. Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan di antara desa atau kelurahan dan kabupaten atau desa. C jawabannya. Lembaga kemasyarakatan yang memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa adalah A. Hansip, B. PKK, C. Karang Taruna, D. LKMD. Oke, maka jawaban yang benar adalah D, ya, LKMD jawabannya. Lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan antara lain A. Karang Taruna, PKK, RT, dan RW, B. PKK dan BPD, C. RW dan BPD, D. RT dan LBD. Oke, jawabannya benar adalah A, ya, Karang Taruna, PKK, RT, dan RW. A, ya, jawabannya. Melakukan pembinaan ketertiban, kementerian dan perlindungan masyarakat, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan merupakan tugas dari seksi A. Umum, B. Pemerintahan, C. Pembangunan, D. Kemasyarakatan. Oke, jawaban yang benar adalah A, ya, umum jawabannya. LKMD kependekan dari A. Lembaga Ketahanan Masyarakat Dusun, B. Lembaga Ketahanan Masyarakat Daerah, C. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, D. Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Daerah. Oke, jawaban yang benar adalah C. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, ya, C jawabannya. Yang tidak tercantum pada KTP adalah A. Nomor KTP, B. Alamat kantor, C. Tempat tanggal lahir, dan D. Golongan darah. Oke, jawaban yang benar adalah
B. Alamat kantor. Yang tidak tercantum pada KTP adalah itu alamat kantor. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang beranggotakan A. Perangkat desa, B. Bapak-bapak, C. Ibu-ibu, D. Anak-anak. Jawaban benar adalah C. Ibu-ibu. PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang beranggotakan ibu-ibu. C ya jawabannya. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh perangkat A. Kecamatan, B. Dusun, C. Desa, D. Kelurahan. Oke, jawaban yang benar adalah D. Kelurahan ya. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh kelurahan. D jawabannya. Tugas BPD bersama-sama dengan kepala desa adalah membuat titik-titik. Tugas BPD bersama-sama dengan kepala desa adalah membuat titik-titik. A. Jalan desa, B. Taman desa, C. Peraturan desa, D. Peraturan keluarga. Oke, jawaban yang benar adalah C. Peraturan desa ya jawabannya. Wadah pembinaan generasi muda disebut A. Posyandu, B. Karang Taruna, C. Koperasi, dan D. LPM. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Karang Taruna. Keuangan desa berasal dari titik-titik. Keuangan desa berasal dari titik-titik. A. Bupati dan wali kota di wilayah, B. APBN, C. APBD, D. Sumber pendapatan. Oke, jawaban yang benar adalah C. APBD jawabannya. Lembaga pemerintahan Indonesia yang paling bawah yaitu A. Kecamatan, B. Provinsi, C. Kabupaten, D. Desa atau kelurahan. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, yaitu desa atau kelurahan ya. Lembaga pemerintah Indonesia yang paling bawah yaitu desa atau kelurahan. Berikut yang tidak termasuk makna dalam sila pertama Pancasila adalah A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. B. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. C. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
D. Memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Oke, jawaban yang benar adalah D. Memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara A. Membeda-bedakan teman yang berbeda suku. C. Tidak menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. C. Tidak menghormati keragaman budaya lain. D. Menghormati teman yang sedang beribadah. Oke, jawaban yang benar adalah D. Ya, menghormati teman yang sedang beribadah. D jawabannya. Terhadap teman yang berbeda agama, kita harus titik-titik. A. Menjauhi. B. Tetap berteman. C. Menghina. D. Bertegur sapa. B. Tidak bertegur sapa, ya. Oke, jawaban yang benar adalah B, ya. Tetap berteman. Terhadap teman yang berbeda agama, kita harus tetap berteman. B, ya, jawabannya. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? A. Rantai. B. Kepala banteng. C. Pohon beringin. D. Bintang. Jawaban yang benar adalah A, ya, rantai. Ya, berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Yaitu rantai. A jawabannya. Jika dalam berdiskusi kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus A. Menghormati. B. Mencela. C. Menasihati. D. Mengabaikan. Jawaban yang benar adalah A. Menghormati. Jika dalam diskusi kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus menghormati. A, ya, jawabannya. Padi dalam lambang kelima Pancasila bermakna A. Agama. B. Pangan atau makanan. C. Papan atau rumah. D. Sandang atau pakaian. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B. Pangan atau makanan. Kapas dalam lambang sila kelima Pancasila bermakna A. Pangan atau makanan. B. Papan atau rumah. D. Sandang atau pakaian. D. Agama. Jawaban yang benar adalah C. Sandang atau pakaian, ya. C jawabannya. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Oke. A3, B2, C5, D4. Oke, jawaban yang benar adalah
C5 jawabannya ya. C5 jawabannya. Melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas merupakan pengamalan sila titik-titik yang berbunyi Melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas merupakan pengamalan sila K titik-titik yang berbunyi A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. A ya, sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. B. Sila keempat yaitu kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. D. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. B ya jawabannya. Oke, lanjut. Berani membela kebenaran dan menegakkan keadilan merupakan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sikap K. Berani membela kebenaran dan menegakkan keadilan merupakan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila K. A2, B4, C1, D3. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu 3 jawabannya. Pengaruh budaya luar yang tidak sesuai kepribadian bangsa harus kita A. teladani, B. lestarikan, C. jauhi, D. utamakan. Oke, jawaban yang benar adalah C. jauhi ya, C jawabannya. Banyaknya merek motor dan HP dari luar negeri yang beredar di Indonesia menandakan bentuk globalisasi dalam bidang A. tekstil, B. teknologi, C. pangan, dan D. budaya. Oke, jawaban yang benar adalah B. teknologi jawabannya. Sifat tidak peduli dengan orang lain dan lebih memikirkan diri sendiri dinamakan. Oke, sifat tidak peduli dengan orang lain dan lebih memikirkan diri sendiri dinamakan A. konsumtif, B. sosialita, C. nasionalisme, D. individualisme. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu individualisme. D ya jawabannya. Sikap yang harus dijaga dalam berinteraksi dengan warga negara lain adalah saling A. berdebat, B. toleransi, C. berkelahi, dan D. menyindir. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu toleransi jawabannya. Budaya luar negeri, budaya luar negeri yang dapat kita teladani kecuali A. menjajah, B. giat bekerja, C. cinta belajar, dan D. rajin. Jawaban yang benar adalah A. menjajah jawabannya.
Berikut yang bukan merupakan dampak negatif globalisasi kecuali A. Nasionalisme, B. Individualisme, C. Materialisme, D. Pergaulan bebas. Oke, jawaban yang benar adalah A. Nasionalisme ya jawabannya. Berbagai peristiwa yang terjadi di negara lain di penjuru dunia dapat diketahui dengan cepat karena adanya perkembangan A. Transportasi, B. Informasi dan komunikasi, C. Pendidikan, dan D. Radio. Jawaban yang benar adalah B. Informasi dan komunikasi. Efek dari globalisasi dapat bersifat negatif dan juga bersifat positif. Maka sikap kita harus titik-titik. A. Mengikuti apapun informasi yang masuk. B. Bijak memilah dan memahami informasi. C. Membenci semua informasi asing. D. Menghentikan informasi asing. Oke, jawaban yang benar adalah B. Bijak memilah dan memahami informasi. Salah satu bentuk nyata globalisasi di bidang pendidikan adalah A. Banyak orang Indonesia yang merantau ke luar negeri, B. Banyak merek HP dari luar negeri, C. Banyak orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, D. Banyak restoran luar negeri di negara kita. Jawaban yang benar adalah C. Banyak orang Indonesia yang sekolah di luar negeri. Berikut ini yang termasuk jenis pakaian dari negara lain adalah A. Batik, B. Kimono, C. Kebaya, D. Songket. Oke, jawaban yang benar adalah B. Kimono. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.